Selamat berjumpa kembali dalam channel YouTube EE Indonesia. Saat ini kita akan melihat sebuah pengalaman perjumpaan seseorang dengan Tuhan Yesus. Bagaimana orang ini diubahkan, bagaimana dia mendapatkan hidup yang baru. Markus pasal 5 ayat yang pertama mencatat. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu. Datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang sanggup dan cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Saudara-saudara sekalian, perjumpaan Tuhan Yesus dimulai dari sebuah perjalanan yang cukup melelahkan. Dicatat bahwa Tuhan Yesus dan murid-muridnya harus melewati sebuah danau, adalah Danau Galilea. Mereka di tengah perjalanan dihadang oleh angin besar yang membuat mereka terombang-ambing. Murid-murid ketakutan dan Tuhan meredakan badai. Ketika Tuhan dan murid-muridnya menjejakkan kaki di darat, Tuhan disambut oleh seseorang, bukan oleh pejabat, bukan dengan karpet merah, tapi Tuhan disambut oleh seseorang, orang gila. Saudara-saudara sekalian, orang gila ini hidup di pekuburan. Dia tidak mempunyai teman, hidupnya hampa dan kosong. Dia adalah orang yang kerasukan setan. Dia tidak bisa mengendalikan diri. Dia tidak bisa dikendalikan walaupun dia dirantai. Dia sering ingin mencelakakan dan merusak dirinya. Dia memukuli dirinya sendiri dengan batu. Saudara-saudara sekalian, hidup yang hampa. Ada dua hal yang bisa kita pelajari. Hal yang pertama adalah masih ada harapan. Adakah orangnya yang sedang mengalami tentang kehancuran hidup? Apakah Anda mungkin saat ini sedang salah jalan? Apakah Anda merasa bahwa hidup Anda sudah rusak dan tidak ada harapan? Ketahuilah, Tuhan Yesus mencarimu. Tuhan Yesus mencarimu. Alkitab berkata bahwa Dia adalah Allah yang menciptakan engkau. Kalau tujuan Allah adalah membuat hidupmu kembali pulih. Sekali lagi, kalau Anda merasa sedang salah jalan, dan sekarang dengarkanlah pesan Tuhan. Dia mengasihimu. Dia sedang mencari engkau. Dia sedang ingin membuat perubahan hidup besar. Hal kedua yang akan bisa kita pelajari adalah Anda mungkin bukan orang yang sedang salah jalan. Anda mungkin hidup Anda tidak sedang rusak. Anda mungkin saat ini sedang melayani Tuhan, seorang yang aktif di gereja. Saudara-saudara sekalian, ada hal yang lain yang perlu kita pelajari. Tuhan memberikan teladan kepada kita. Sebuah teladan yang luar biasa untuk bisa kita contoh, yaitu tentang mencari orang yang terhilang. Mari keluar dari zona nyaman. Kita bukan hanya sedang pelayanan di gereja. Kita bukan sedang mencari sebuah kepuasan pribadi. Tapi ada sebuah perintah dari Tuhan. Tuhan ingin memakai Anda dan saya untuk menjadi saksinya. Mari kita mencari. Banyak orang terhilang di luar sana. Mereka sedang membutuhkan Tuhan Yesus. Maukah kita pergi? Inilah amanat agung yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita sampaikan tentang juru selamat yang ingin mengubah hidup seseorang. Singkat kata, orang yang sedang kerasukan setan ini boleh mengalami perubahan atau pemulihan. Dan kemudian dicatat dalam Markus pasal 5, orang ini sembuh, orang ini kembali bisa waras. Markus pasal 5 ayat 15. Kemudian orang ini menjadi orang yang sehat, orang yang kembali waras.
walaupun harus ada babi-babi yang dikorbankan. Setelah sembuh, mereka datang kepada Yesus dan melihat. Orang-orang dusun, orang-orang desa datang kepada Yesus dan melihat. Orang yang kerasukan itu sudah duduk dan sudah waras. Orang ini sudah berpakaian. Orang ini yang tadinya kerasukan legion ini, sekarang sudah tenang. Orang ini sudah diam dan mau duduk. Saudara-saudara sekalian, dicatat dalam Markus pasal 5 ayat 15. Orang-orang dari desa yang tahu bahwa orang gila ini yang biasanya mengamuk, orang ini sudah diam. Tapi dicatat dalam Markus pasal 5 ayat ke-15. Maka takutlah orang-orang ini. Orang-orang desa yang melihat orang ini sudah waras, ketakutan. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang-orang yang kerasukan setan itu. Dan tentang babi-babi yang kemudian sudah mati di dalam danau. Lalu mereka mendesak. Siapa mereka? Orang-orang di desa mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Saudara-saudara sekalian, demi membuat orang ini waras, ada harga yang harus dibayar. Ada 2.000 babi yang harus mati di air dan tenggelam. Inilah pekerjaan setan. Tuhan mengatakan, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Saudara-saudara sekalian, inilah hidup yang seringkali membuat orang hancur-hancuran. Tetapi ada sesuatu yang dikorbankan. Menarik sekali tentang kata korban atau pengorbanan. Saudara-saudara sekalian, kita harus belajar tentang ada binatang yang harus dikorbankan. Kalau seorang ingin memberikan sebuah pengorbanan dengan binatang, harus ada 2 syarat. Yang pertama adalah korban ini harus sempurna dan korban ini harus jantan. Ini menggambarkan tentang korban yang sempurna yang sudah datang, yaitu Yesus yang mati di atas kayu salib. Kalau saudara belum mempercayai Dia, saya mengundang Anda mempercayainya sebagai juru selamat Anda secara pribadi. Inilah pekerjaan gembala yang baik, yaitu Dia ingin memberikan hidup yang baru kepada Anda. Sekali lagi ada harga yang harus dibayar. Tuhan memerintahkan kita untuk pergi dan menjadi saksinya. Ada harga yang harus dibayar. Tuhan sendiri pun datang ke dunia. Dia rela mati di atas kayu salib. Kita pun harus keluar dari zona nyaman kita. Jangan kita hanya berhenti mengirimkan bantuan, tapi tidak memberitakan tentang kabar baik. Ceritakanlah tentang Yesus, Sang Juru Selamat. Saudara-saudara sekalian, menarik sekali. Setelah orang ini waras, dikatakan bahwa orang-orang desa yang melihat kejadian ini, mereka sangat ketakutan. Takut apa? Apakah orang-orang di desa ketakutan bahwa orang gila ini akan kembali kumat? Mereka bukan takut untuk itu. Apa yang mereka takutkan? Mereka takut bahwa Tuhan akan membuat kehebohan lainnya. Mereka ketakutan kalau ada babi-babi lain yang akan dikorbankan. Saudara-saudara sekalian, dalam ketakutan akan kerugian besar itu, mereka mendesak Tuhan Yesus untuk meninggalkan daerah mereka. Menarik sekali. Ketika sebuah kejadian, orang yang dipulihkan boleh berjumpa dengan Tuhan, ada sebuah penolakan. Ketika kita memberitakan Injil, ketika kita mendirikan sebuah gereja, mungkin ada penolakan. Tapi jangan takut. Ketika kebenaran sejati disampaikan dan diberitakan, pasti akan membuat ketakutan dan penolakan. Anda pernah ditolak ketika memberitakan tentang kabar baik? Jangan takut, Yesus pun ditolak. Saya ingin kita belajar dari hal ini. Jika Anda menyukai, silakan Anda bisa subscribe channel ini, Anda bisa like dan komen, dan Anda bisa membunyikan lonceng notifikasi. Tuhan memberkati.